Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Rahma Aulia dari kelas 10 akuntansi 1, ingin mempresentasikan tentang tabungan dan giro. Pengertian dari tabungan giro adalah jenis rekening bank yang digunakan untuk mengelola transaksi keuangan sehari-hari hingga aktivitas bisnis yang membutuhkan limit tinggi dan menggunakan media penarikan berupa cek dan biliet, dan menjadi salah satu produk perbankan yang dapat digunakan untuk menyimpan uang dalam jumlah banyak. Dan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dilakukan bisa setiap saat. Jenis giro yang nomor 1 ada pribadi, yang umumnya digunakan untuk usaha pribadi atas nama pemiliknya seperti bengkel, toko, restoran, dan lain-lain. Yang nomor 2, badan usaha, dibuat atas nama perusahaan atau badan usaha dan biasanya juga digunakan oleh instansi pemerintah, PT, CV, dan yayasan koperasi. Karakteristik simpanan giro. Yang nomor 1 ada cek giro, biasanya diserahkan kepada pihak bank dan diganti dengan nominal uang yang tertulis pada cek tersebut. Juga dapat menjadi pengganti uang tunai saat transaksi dan tidak memiliki batas nominal. Yang nomor 2 ada biliet giro, sebagai alat transaksi yang dapat digunakan sebagai pengganti uang dengan cara mencairkannya melalui pemindah bukuan ke rekening nasabah. Manfaat simpanan giro. Nomor 1, uang akan lebih aman dari tindak kejahatan. Nomor 2, dapat ditarik sewaktu-waktu saat jam kerja berlangsung. Nomor 3, tidak ada limit transaksi. Nomor 4, mempermudah pembayaran transaksi jual beli. Nomor 5, dalam administrasi lebih baik karena setiap bulan nasabah mendapatkan rekening koran. Definisi tabungan. Tabungan adalah tindakan menyimpan sebagian uang pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang ke dalam akun khusus seperti rekening bank atau instrumen keuangan lainnya. Dalam konteks perbankan, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan definisi tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat. Jenis-jenis tabungan. Yang nomor 1 ada rekening tabungan, nomor 2 tabungan giro, nomor 3 tabungan berjangka atau menempatkan dana dalam mencapai tujuan keuangan dalam waktu tertentu. Nomor 4 tabungan pendidikan, dapat dimiliki sejak atau sebelum lahir agar digunakan untuk sekolah pendidikan. Nomor 5 tabungan anak. Nomor 6 tabungan haji, jenis yang diperuntukkan bagi umat Islam yang mengumpulkan dana untuk melaksanakan ibadah haji. Nomor 7 tabungan valuta asing. Manfaat layanan bank. Nomor 1 menyimpan dana dengan aman. Nomor 2 melindungi dari risiko kehilangan serta memberikan keamanan lebih daripada menyimpan uang tunai di rumah. Nomor 2 mempermudah transaksi layanan seperti transfer antar bank lokal atau internasional melalui ATM, internet banking, atau teller, memudahkan pengiriman dan penerimaan uang. Nomor 3 memfasilitasi pembayaran, menyediakan layanan untuk membayar tagihan rutin seperti listrik, air, atau telepon, serta menyediakan berbagai instrumen pembayaran seperti cek dan giro. 4 menyediakan fasilitas pinjaman atau menawarkan pinjaman dari kreditur yang dapat membantu usaha mengembangkan usaha serta memfasilitasi konsumsi dan investasi masyarakat. 5 memberikan solusi investasi, menyediakan berbagai produk investasi yang membantu nasabah mengembangkan kekayaan mereka dan meningkatkan kesejahteraan finansial. 6 mendorong kebiasaan menabung. Bank mendorong untuk masyarakat menyisihkan sebagian uangnya secara teratur. 7 memberikan layanan tambahan, menyediakan layanan seperti jasa penitipan barang berharga, pengelola kekayaan, dan penasihat keuangan untuk membantu nasabah membuat keputusan finansial yang tepat. Nomor 8 mendukung kelancaran perekonomian secara lebih luas. Bank berperan menghimpun dana masyarakat yang tidak terpakai dan menyalurkan kembali ke sektor-sektor produktif sehingga mendorong pertumbuhan. Itu simpanan tabungan. Menghitung simpanan tabungan. Metode menghitung bunga tabungan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni saldo terendah, harian, dan rata-rata. Yang nomor 1, metode saldo terendah merupakan metode menghitung bunga dari saldo terendah pada bulan tersebut. Rumus metode saldo terendah adalah bunga sama dengan saldo terendah dikali presentase bunga dikali jumlah hari dalam sebulan dibagi 365 hari.
Yang nomor 2, metode saldo rata-rata merupakan metode penghitung bunga dengan metode saldo rata-rata yang telah dihitung sebelumnya. Rumus metode saldo rata-rata adalah bunga sama dengan saldo rata-rata dikali suku bunga tabungan dikali jumlah hari dalam sebulan bagi 365 hari. Nomor 3, metode saldo harian adalah dengan melihat saldo harian pada periode yang sedang berjalan di mutasi rekening. Rumusnya adalah bunga sama dengan saldo harian dikali suku bunga tabungan dikali jarak hari dibagi 365 hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.